Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Pada video kali ini saya akan memberikan video agak seru nih. Perdebatan antara Rieke Diah Pitaloka alias Oneng dengan Andre saat membahas. Awal mulanya Andre menyebut kalau Ahok hanya bisanya bacot dan omon-omon doang. Gak ada kerjanya. Cuma main golf marah-marah dan gak pernah melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sontak hal itu membuat Oneng langsung membuka suara panggil Ahok ke sini. Lalu Andre langsung membantah ngapain dipanggil, ngapain ngasih panggung ke orang yang sudah pensiun dan membandingkan dengan Erick Thohir yang melaporkan ke Kejaksaan Agung. Kita lihat dulu videonya. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Panas kasus Pertamina, Andre Rosiade dan Rieke Oneng adu mulut, panggil Ahok ke sini. Rapat kerja Komisi 6 DPR RI yang digelar pada Selasa, 11 Maret 2025, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, berubah menjadi panggung perdebatan sengit antara dua politisi hingga tak segan melontarkan sindiran tajam. Wakil Ketua Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, saling adu argumen panas terkait kasus korupsi minyak mentah Pertamina yang turut menyebut nama mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama, Ahok. Semua berawal ketika Andre Rosiade dengan berani melontarkan kritik pedas terhadap Ahok yang disebutnya banyak bacot terkait pengawasan di Pertamina. Andre menuduh Ahok sewaktu menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019 hingga 2024 hanya menikmati fasilitas mewah dan gaji fantastis tanpa melakukan tindakan nyata untuk memberantas korupsi di perusahaan BUMN itu. Itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komut Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat. Itu ngapain aja? Ya, karena di Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2000 berapa sih? Terakhirnya dia alasannya kan nggak 2024. Bayangin Pak Darmadi, puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai komut Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero ya, PT komut tuh bisa ya melaporkan. Sindir Andre dengan nada tinggi. Andre pun membandingkan Ahok dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang berani melaporkan kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri ke Kejaksaan Agung RI. Hasilnya, kasus tersebut pun langsung diusut penyidik. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN, ada kasus Jiwasraya, dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung, Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data, Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Tambah Andre. Pernyataan tersebut langsung memancing reaksi keras dari Rieke Diah Pitaloka yang membela rekannya separtai di PDIP. Panggil Ahok ke sini, seru Rieke menyela dengan tegas. Ngapain dipanggil? Tanggapan Rieke membuat suasana semakin memanas. Andre menanggapi dengan geram, menegaskan bahwa tidak ada gunanya memanggil Ahok yang sudah pensiun sebagai Komisaris Utama. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ujar Andre penuh semangat. Bagi Andre, jika Ahok benar-benar peduli dengan kasus Pertamina, dia seharusnya sudah membawa bukti-bukti dan data kepada aparat penegak hukum saat masih menjabat. Dan bukan malah mencuri sorotan saat Kejaksaan Agung mulai mengusut kasus korupsi yang melibatkan perusahaan energi raksasa tersebut. Sebelumnya, ex-komisaris utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama, Ahok, mengaku siap diperiksa oleh Kejaksaan Agung, Kejagung,
dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama KKKS 2018-2023. Saya siap dipanggil Kejagung. Saya senang membantu, dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat itu diputar secara terbuka, biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, kata Ahok dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2025. Meski siap diperiksa oleh Kejagung, Ahok menyebut dirinya tak tahu menahu perihal bahan bakar minyak, BBM, jenis Pertamax dicampur dengan Pertalite, karena hal tersebut sudah begitu teknis. Agar kasus ini semakin terang benderang, politikus PDIP ini meminta agar BPK dapat menyelidiki laporan keuangan Pertamina, terutama keuntungan yang diraih pada tahun 2024. Tolong penyidik, BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar? Karena dalam RKAP dan RUPS yang sudah ditandatangani Menteri, itu harus hemat 46%, ungkap dia. Seru sekali debatnya ya logikanya memang sangat masuk omongan Andre itu. Kenapa begitu? Karena saat-saat ini memang sepertinya Ahok muncul bagaikan pahlawan kesiangan. Dulu ketika mau diangkat menjadi direktur utama dianya gak mau. Sekarang giliran kasus Pertamina mencuat. Dia bilangnya saya kalau mau bersihin Pertamina ya dirut bukan komut dong. Lah ini bukti kalau Ahok emang gak ada niat sama sekali untuk membenahi Pertamina dari dulu. Sepertinya emang benar omongan Andre itu. Dia cuma pengen yang enak-enak saja. Buktinya lihat video ini. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan tahun terakhir kan. Nah, terus kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Nah video itu sudah sangat jelas siapa yang sebenarnya gak pengen jadi dirut. Kan Ahok emang udah ditawari jadi dirut. Tapi kenapa dia gak mau? Nah sekarang malah bilangnya kalau mau bersihin Pertamina kasih gua dirut jangan komut. Walalalala. Ahok kayaknya udah mulai pintar berkelit sekarang ya. Apa gara-gara gabung sama Partai Banteng ya? Apa karena ada ketakutan kali aja dia bakalan kejerat kasus juga? Nah loh, kemungkinannya sangat banyak sekali. Di antaranya, Ahok muncul saat ini agar dia terlihat bersih. Karena jika diminta video ketika rapat dan marah-marah diputar kembali dia siap untuk membuka semuanya. Masalahnya bukan saat rapat Pak Ahok, tapi ketegasan elu saat jadi komut. Emang komut gak ada kerjaan kah? Kerjanya cuma les bahasa Mandarin kah? Les golf kah? Kan gak gitu juga kali. Kemungkinan yang lain saat ini Ahok muncul sebelum namanya diseret. Sehingga sebelum dia keseret ya hampir kayak Hasto lah ya. Sebelum dia dijadikan tersangka sama KPK, dia sudah bilang dulu kalau dia mau ditersangkakan. Dan seakan-akan dia sudah tahu semuanya. Kemungkinan yang lain juga adalah karena Ahok sekarang sudah kebawa sama orang-orang yang gak baik yang berada di partainya saat ini. Kenapa begitu? Ya yang namanya pergaulan kan bisa merubah watak seseorang bro. Atau memang mungkin sebenarnya Ahok emang bisanya marah-marah, bacot dan omon-omon saja setelah menjadi gubernur Jakarta ya. Kalau memang Ahok ternyata ada kaitannya dengan kasus super mega korupsi Pertamina itu, ya pastinya nanti akan dipanggil oleh KPK dan mungkin akan digeledah juga rumahnya. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan sih nggak ya Pak ya. Saya masih ada keyakinan kalau Pak Ahok orangnya apa adanya loh ya. Jangan sampai kepercayaan masyarakat kepada Pak Ahok menjadi berkurang gara-gara ternyata memang Pak Ahok ikut terseret juga nantinya. Segitu dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.